Semarang, kasus dugaan penggelapan dana yang menjerat Bella Puspitasari memasuki babak krusial di Pengadilan Negeri Semarang. Bella, mantan pengelola keuangan di PT Terang Jaya Anugerah, didakwa menyalahgunakan dana perusahaan. Dalam suasana ruang sidang yang penuh ketegangan, dakwaan sebelumnya terhadap Bella dibacakan secara resmi. Ia dituduh menyalahgunakan dana perusahaan dari November tahun 2019 hingga Maret tahun 2022. Namun, tim kuasa hukumnya dengan tegas menolak seluruh tuduhan tersebut. Ini bukan sekadar proses hukum, ini menyangkut masa depan seseorang yang sejak awal bekerja penuh integritas. Kami menduga kuat bahwa ini adalah bentuk kriminalisasi, tegas Dosma Roha Sijabat, SH, MH, CLI, CPCLE, CLCLS, CP3LS, CPM, saat memberi keterangan kepada wartawan. Menurut Dosma, audit internal yang dijadikan dasar tuduhan dilakukan tanpa mekanisme profesional dan tanpa melibatkan pihak terdampak. Ia menyebut audit itu sebagai alat untuk membenarkan narasi yang dibentuk secara sepihak. Kami sudah memeriksa dokumen audit, tidak transparan, tidak objektif, dan tidak memberikan hak jawab. Ini jelas cacat prosedural, katanya. Tim kuasa hukum menyoroti kondisi internal PT Terang Jaya Anugerah yang disebut sangat carut-marut. Dari keterangan yang didapat berdasarkan keterangan terdakwa dalam sidang menunjukkan bahwa perusahaan hampir tidak ada SOP dan petunjuk kerja yang baku dalam bekerja. Bella, yang kala itu memiliki akses terhadap data keuangan perusahaan, menjadi korban dampak carut-marutnya kondisi perusahaan. Bahkan selama bekerja sekian lama tidak pernah ada surat pengangkatan karyawan resmi. Ketika perusahaan tidak ada SOP dan job description yang jelas, yang sering jadi korban adalah orang-orang yang bekerja dengan niat baik. Klien kami dijadikan kambing hitam, ujar Dosma Roha Sijabat, kuasa hukum yang juga pakar perpajakan dan korporasi ini. Sidang yang dipimpin Hakim Salman Al-Faris dan Dame Parulian Pandiangan tersebut juga menghadirkan momen penting, kesaksian dari ahli pidana dari dosen Fakultas Hukum Undip Semarang, serta keterangan langsung dari terdakwa Bella. Dua hal ini diharapkan menjadi titik terang dari perkara yang hingga kini masih menimbulkan tanda tanya besar. Kami tidak hanya membawa pembelaan, tapi juga fakta dan data. Fakta akan bicara, klien kami tidak pernah menikmati uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, tegas Dosma kuasa hukum terdakwa. Dalam sidang kali ini Bella Puspitasari didampingi oleh tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Law Firm DRS dan Partners, yang berkantor di IB Building 163, Jalan Imam Bonjol nomor 163, Pendidikan Kidul, Semarang. Firma ini dikenal aktif menangani berbagai perkara korporasi, pidana, hingga perpajakan. Para advokat yang menangani kasus ini adalah Dosma Roha Sijabat, SH, MH, CLI, CPCLE, CLCLS, Ceplos, CPM Advokat Senior, Mediator, dan Konsultan Hukum. Yang kedua Setiawan, SH, CFTAX, Konsultan Hukum dan Pajak, serta ahli dalam keuangan korporasi. Yang ketiga Dimas Adiaksa Mulya Pratama, SH, MH Advokat Muda Spesialis Litigasi. Kasus Bella bukan sekadar perkara penggelapan biasa. Di balik dakwaan, terselip isu besar mengenai ketidakadilan struktural dalam perusahaan dan bagaimana seorang karyawan bisa menjadi korban tarik-menarik kepentingan. Sidang lanjutan dalam waktu dekat diyakini akan membuka babak baru dalam pembuktian kebenaran.